Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik segitiga dan segi 4 bagian ke-14 yang akan menyajikan berkenaan dengan sifat keliling dan luas belah ketupat. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan sifat-sifat dari belah ketupat serta bagaimana bisa dirumuskan keliling dan luas dari belah ketupat, yang kemudian kita coba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan sifat keliling dan luas belah ketupat. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Bisa juga belah ketupat itu merupakan jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, ya. Jadi kita bisa gunakan definisi dari belah ketupat itu didapat dari segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya, atau jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Karena itu nanti maka akan didapati sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama, semua sisi belah ketupat sama panjang, ya. Ini bisa didapat dari definisi bahwa belah ketupat itu jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, ya. Kemudian kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi misalkan diagonal BD ini sumbu simetri yang menyebabkan belah ketupat ini dibagi dua sama besar dan kongruen. Begitu juga diagonal AC, ya, yang membagi belah ketupat menjadi dua bagian yang sama besar. Nanti kalau diagonal BD itu sebagai simetri, sumbu simetri, maka A akan menempati C. Sementara kalau diagonalnya AC, B akan menempati D. Sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Jadi nanti berpotongan tegak lurus. Jadi ini dan ini nanti sama panjang, ya. Kemudian sisi sebelah kiri dan kanan ini juga sama panjang, ya. Sifat yang terakhir, sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya adalah sama dan tentu dibagi oleh diagonal nanti besarnya sama, ya. Jadi sudut B berhadapan dengan sudut D nanti besarnya sama. Sudut A berhadapan dengan sudut C besarnya sama. Karena belah ketupat merupakan jajar genjang, maka nanti sudut-sudut yang berdekatan tentu jumlahnya 180, ya. Jadi sudut A ditambah sudut D 180, sudut A ditambah sudut B 180. Begitu juga sudut B ditambah sudut C juga 180, ya. Oke, untuk memahami sifat-sifat ini perhatikan permasalahan berikut, ya. Bangun ABCD adalah belah ketupat. Jika sudut ADC 100 derajat, maka tentukan sudut ABC besarnya berapa, besar sudut CAD dan besar sudut BCD, ya. Oke, karena ABCD merupakan belah ketupat, maka tentu keempat sisinya sama panjang, ya. Kemudian juga dia sudut yang diketahui sudut ADC itu 100 derajat, ya. Oke, untuk mendapatkan sudut ABC dan sudut ADC, ya, itu ini kalau kita lengkapi diagonalnya, ya, yang saling berpotongan tegak lurus, kembali ke sudut ADC dan sudut ABC, dua sudut yang saling berhadapan, ya, maka nanti besarnya adalah sama, sehingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADC, berarti sama dengan, ya, 100 derajat, ya, sudutnya. Oke, berikutnya kita akan coba cari besar sudut CAD. Nah, CAD, ya. Kita amati segitiga ACD.
Tentu dari definisi bahwa belah ketupat adalah segitiga sama gabungan dari dua segitiga sama kaki yang dicerminkan pada alasnya, maka alasnya nanti kita pakai alas AC ya. Segitiga sama kakinya ACD. Tentu sudut CAD ya. Nah, ini ya, sudut segitiga ini sama ya. Sudut CAD misalkan besarnya adalah X ya, maka tentu ini juga besarnya adalah X. Nah, karena segitiga sama kaki ya. Sehingga sudut CAD X ditambah ADC 100 ditambah ACD juga X sama dengan 180 derajat ya. Jadi X ditambah 100 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. X tambah X 2X, 180 dikurangi 100 dapatnya 80. Berarti 2X sama dengan 80 derajat, X sama dengan 40 derajat. Jadi kita dapatkan bahwa besar sudut CAD sama dengan 40 derajat ya. Ini adalah besar sudut CAD. Oke, sekarang kita coba cari besar sudut BCD ya. BCD. Nah, kita gunakan sifat dari belah ketupat itu jajar genjang, maka sudut yang berdekatan besarnya 180 derajat. Maka nanti besar sudut ADC ya ditambah besar sudut BCD itu sama dengan 180 derajat ya. Jadi 100 ditambah besar sudut BCD sama dengan 180 derajat, maka besar sudut BCD sama dengan 80 derajat ya. Jadi besar sudut BCD sama dengan 80 derajat. Ini berdekatan, maka kalau di total 180 derajat. Oke, sekarang kita dapatkan perumusan untuk keliling ya. Tentu karena ini bangun datar ya, keliling itu konsepnya adalah jumlah semua panjang sisinya. Kita amati panjang sisi dari belah ketupat ini adalah sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD atau DA. Karena semua sisinya panjangnya sama, misalkan AB panjangnya S, ya tentu sisi keliling belah ketupat adalah S ditambah S ditambah S ditambah S, atau 4 kali sisinya atau 4S. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mendapatkan luas dari belah ketupat ya? Oke, untuk bisa mendapatkan luas belah ketupat, maka nanti sisi, taruhlah pusatnya ini adalah O ya. Nanti segitiga AOB ini kita pindah ke ya. Ini ya. Kemudian BOC kita pindah ke pojok kanan. Nah, sehingga terbentuklah persegi panjang. Tentu untuk mendapatkan luas persegi panjang itu alas kali tinggi, berarti AC dikali OD. OD adalah setengah BD. Berarti AC dikali BD dibagi 2. Ingat bahwa AC adalah diagonal, BD juga diagonal. Maka luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal belah ketupat itu sendiri. Jadi belah ketupat luasnya adalah AC dikali BD dibagi 2, atau setengah kali diagonal dikali diagonalnya. Sementara kelilingnya adalah 4 kali sisi dari diagonal tersebut ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita coba selesaikan beberapa permasalahan terkait. Tentukan keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm ya. Oke, tentu cukup mudah ya. Ini adalah belah ketupatnya. Ingat bahwa sifat dari belah ketupat semua panjang sisinya sama. Misalkan sisi AB diketahui 10 cm, maka kelilingnya 4 kali S ya. 4 kali 10 berarti 40 cm ya. Cukup mudah ya. Berikutnya, diketahui panjang diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut 15 dan 12 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut ya. Nah, berikut misalkan belah ketupatnya. Berarti karena diketahui diagonalnya 15 dan 12, diagonalnya adalah AC dan BD, berarti taruhlah AC 15 cm, BD 12 cm, maka nanti luas dari belah ketupat adalah setengah kali diagonalnya. Diagonalnya adalah AC dikali BD dibagi 2.
AC 15, BD 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 kali 15 90 cm persegi ya. Oke, terakhir gambar ABCD berikut adalah belah ketupat ya, dengan AB 10 cm, AE 8 cm, DE 6 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Sekarang kita coba plot panjang AB 10 cm ya. Kemudian panjang AE itu 8 cm. Kemudian panjang DE itu 6 cm ya. Yang ditanyakan adalah berapa keliling dan luasnya. Nah, pertama sudah kita dapati panjang salah satu sisi belah ketupat ini adalah 10 cm. Maka kelilingnya 4 kali salah satu sisinya. Kalau di gambar ini berarti AB, BC, CD ditambah DA. Mana 4 kali salah satu sisinya, karena AB, BC, CD, DA panjangnya sama. 4 kali 10, 40 cm ya. Selanjutnya kita akan coba dapatkan luas dari belah ketupat ya. Ingat, luas dari belah ketupat adalah setengah kali diagonal kali diagonal. Tentu kalau AE 8, EC itu juga 8 ya. Sementara ED 6 maka EB juga 6. Sehingga kita dapati nanti AC adalah 16, BD adalah 12 ya. Berarti luas belah ketupat sama dengan AC kali BD per 2. AC-nya 16, BD-nya adalah 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dikali 16 ya 96 cm persegi. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.